Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 arsitektur komputer yang beranggotakan Dinda Aulia Rizky, Diki Ahmad Ilyas, dan Reni Mamila. Di sini materi yang akan dijelaskan yaitu memori eksternal. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Dinda Aulia Rizky. Kami persilahkan. Baiklah, tentang memori eksternal dari materi sistem dan cara kerja disk magnetik berupa organisasi data dan pemformatan. Yang kedua, karakteristik serta waktu akses disk, fungsi utama RAID, dan 6 tingkatan pola RAID. Yang ketiga, sistem kerja CD-ROM, WORM, serta disk optik yang dapat dihapus, sistem kerja pita magnetik. Baiklah, yang pertama, sistem dan cara kerja disk magnetik berupa organisasi data dan pemformatan eksternal bagi atas 5, yaitu representasi data dan pengalamatan. Yang kedua, cara pengaksesan rekor yang disimpan pada disk-pack, organisasi berkas dan metode akses pada magnetic disk. Yang keempat, movable head disk access. Yang kelima, fixed head disk access. Yang pertama, representasi data dan pengalamatan. Data pada disk juga diblok seperti data magnetic tape. Pemanggilan sebuah blok adalah banyaknya data yang diakses pada sebuah stroke device. Data dari disk dipindahkan ke sebuah buffer pada main stroke komputer untuk diakses oleh sebuah program. Kemampuan mengakses secara direct pada disk menunjukkan bahwa rekor tidak selalu diakses secara sekuensial. Teknik dasar pengalamatan data terbagi atas dua, yaitu dari metode silinder dan metode sektor. Metode silinder berarti pengalamatan berdasarkan nomor silinder, nomor permukaan, dan nomor rekor. Semua track dari disk-pack membentuk suatu silinder, jadi bila suatu disk-pack dengan 200 track permukaan, maka mempunyai 200 silinder. Bagian nomor permukaan dari pengalamatan rekor menunjukkan permukaan silinder yang disimpan. Jika ada 100 piringan, maka nomor permukaannya dari 0 sampai 19 atau 1 sampai 20. Pengalamatan dari nomor rekor menunjukkan di mana rekor terletak pada track yang ditunjukkan dengan nomor silinder dan nomor permukaan. Yang kedua, metode sektor. Setiap track dari pack dibagi dalam sektor-sektor. Setiap pack sektor adalah stroke area untuk banyaknya karakter yang tetap. Pengalamatan rektornya berdasarkan nomor sektor, nomor track, dan nomor permukaan. Nomor sektor yang diberikan oleh disk controller menunjukkan track mana yang akan diakses dan pengalamatan rekor terdapat pada track. Lalu, setiap track pada setiap piringan mempunyai kapasitas menyimpan yang sama. Meskipun diameternya berbeda, keseragaman kapasitas dicapai dengan penyesuaian density yang tepat dari representasi data untuk setiap ukuran track. Keuntungan lain pendekatan keseragaman kapasitas adalah file dapat ditempatkan pada disk tanpa merubah lokasi, nomor sektor, track, atau silinder pada file. Yang kedua adalah movable head disk access. Movable head disk drive mempunyai sebuah read atau write head untuk setiap permukaan penyimpanan rekornya. Sistem mekanik yang digunakan oleh kumpulan posisi dari access arm sedemikian sehingga read atau write head dari pengalamatan permukaan menunjukkan ke track. Semua access arm pada device dipindahkan secara serentak, tetapi hanya head yang aktif akan menunjukkan ke permukaan. Yang ketiga, cara mengakses record yang disimpan pada disk-pack. Disk control merubah kode yang ditunjukkan oleh pengamatan record dan menunjukkan track yang mana pada device tempat record tersebut. Akses arm dipindah sehingga posisi read write head terletak pada silinder yang tepat. Read write head ini menunjukkan ke track yang aktif, maka disk akan berputar hingga record
pada lokasi read write head. Kemudian data akan dibaca dan ditransfer melalui channel yang diminta oleh program dalam komputer. Access time berarti seek time pemindahan arm ke silinder ditambah head activation time pemilihan track ditambah rotational delay pemilihan record serta transfer time. Yang kelima ada access time. Yang pertama seek time, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menggerakkan read write head pada disk ke posisi silinder yang tepat. Yang kedua ada head activational time, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menggerakkan read write head pada disk posisi track yang tepat. Tiga, rotational delay atau lead-delay, waktu yang dibutuhkan untuk perputaran piringan sampai posisi record yang tepat. Yang keempat ada transfer time, yaitu waktu yang menunjukkan kecepatan perputaran dan banyaknya data yang ditransfer. Selanjutnya yaitu fixed head disk access. Disk yang mempunyai sebuah read write head untuk setiap track pada setiap permukaan penyimpanan yang mekanismenya pengaksesan tidak dapat dipindahkan dari silinder ke silinder. Berarti access time sama dengan head activation time ditambah rotational delay ditambah transfer time. Banyaknya read write head menyebabkan harga dari fixed head disk drive lebih mahal dari movable head disk drive. Disk yang menggunakan fixed head disk drive mempunyai kapasitas dan density yang lebih kecil dibandingkan dengan disk yang menggunakan movable head disk drive. Lalu, organisasi berkas dan metode akses pada magnetic disk. Untuk membentuk suatu berkas di dalam magnetic disk bisa dilakukan secara sekuensial, indeks sekuensial atau direct, sedangkan untuk mengambil suatu data dari berkas disimpan dalam disk bisa dilakukan secara langsung dengan menggunakan direct access method atau dengan sekuensial access method atau secara sekuensial. Baiklah, selanjutnya kepada Reni. Karakteristik serta waktu akses disk, fungsi utama RAID dan 6 tingkatan pola RAID. Karakteristik sistem disk, yang pertama ada gerakan head. Fixed head disk, terdapat sebuah head baca atau tulis per track, jadi ada beberapa head baca atau tulis per surface. Semua head ditempatkan pada lengan memanjang ke seluruh track. Yang kedua, gerakan head. Movable head disk hanya terdapat sebuah head baca atau tulis per surface lengan di mana head ditempatkan dapat memanjang dan memendek untuk menuju ke salah satu track. Portabilitas disk. Disk berada pada sebuah disk drive yang terdiri dari lengan tangkai yang dapat menggerakkan disk dan perangkat elektronik untuk keperluan input dan output data biner. Non-removable disk secara permanen berada pada disk drive. Yang kedua, removable disk dapat dilepas dan diganti dengan disk lain. Permukaan yang dimagnetisasi. Yang pertama, double sides. Kedua, sisi permukaannya dimagnetisasi. Yang kedua, single sides. Hanya satu permukaan yang dimagnetisasi, yaitu disk bermuka tunggal. Banyaknya piringan pada disk drive, single platter dan multiple platter. Mekanisme head. Yang pertama, kontak. Terdapat kontak secara fisik antara head dengan medium disk selama operasi baca atau tulis. Yang kedua, fixed gap. Ada jarak yang tetap antara head dengan disk. Yang ketiga, aerodynamic gap atau Winchester. Ada kertas timah pelindung yang aerodinamis antara head dengan disk, sehingga jarak antara head dan disk dapat diperpendek. Waktu akses disk. Waktu yang diperlukan untuk membaca dan menulis disk dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu ada seek time. Seek time adalah proses untuk memindahkan RW head pada disk drive ke tempat yang tepat. Seek time adalah waktu yang diperlukan untuk memindahkan RW head ke posisi track yang dituju dengan rumus S sama dengan SC plus DL. Di mana SC yaitu waktu penyalaan awal atau initial startup time
D yaitu waktu yang bergerak antara trek dan L jarak yang ditempuh dalam ukuran ruang antar trek. Waktu akses disk, latency time. Latency time adalah waktu yang dibutuhkan oleh head untuk menunggu perputaran disk, sehingga data atau blok data yang dituju tepat di depan head setelah ditemukan track atau silinder yang tepat. Maka perlu waktu untuk mencapai blok yang diinginkan. Untuk menemukan blok yang tepat, maka head akan menunggu sampai blok yang dituju tepat di bawah head. Waktu tunggu inilah yang disebut latency time. Random access time. Access time adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempatkan RW head di atas track dan menentukan sektor di dalam track yang akan dibaca atau ditulisi. Random access time adalah waktu rata-rata yang diperlukan head untuk mencapai atau menemukan posisi dari item data yang diinginkan secara acak. Random access time meliputi seek time, latency time, dan transfer time. Fungsi utama RAID. Tujuan utama pengguna RAID adalah untuk meningkatkan keadilan atau reliabilitas yang sangat penting untuk melindungi informasi yang sangat kritis untuk beberapa lahan bisnis, seperti halnya basis data atau bahkan meningkatkan kinerja yang sangat penting untuk beberapa pekerjaan, seperti halnya untuk menyajikan video on demand ke banyak penonton secara sekaligus. 6. Tingkat Polaroid. RAID 1, RAID 2, RAID 3, RAID 4, RAID 5, distribing with distribute parity, RAID 6, distribing with dual parity. RAID 1, dalam RAID 1 terjadi mirroring antar hard disk sehingga dia menyediakan redundansi jika salah satu disk mengalami error, tidak seperti RAID 0, di mana semua space digabungkan. RAID 1 hanya menggunakan setengah ruang karena drive kedua digunakan untuk redundansi, dengan syarat kedua hard drive ukurannya harus sama. Kelebihannya redundansi dan kecepatan, dan kekurangannya space hard disk tidak digunakan secara efisien karena kedua hard disk adalah salinan satu sama lain. Hanya setengah dari ukuran jumlah gabungan yang digunakan. RAID 2. RAID 2 juga menggunakan sistem stripping, namun ditambah 3 hard disk lagi untuk parity hemming sehingga data menjadi lebih reliable. Karena itu jumlah hard disk yang dibutuhkan adalah minimal 5. Ketiga hard disk terakhir digunakan untuk menyimpan harming code dari hasil perhitungan tiap bit-bit yang ada di hard disk lainnya. Contoh, kita memiliki 5 hard disk. Sebut saja hard disk A, B, C, dan D. A, B, C, D, dan E. Dengan ukuran yang sama, masing-masing 40 GB. Jika kita mengkonfigurasi keempat hard disk tersebut dengan RAID 2, maka kapasitas yang didapat adalah 2 kali 40 GB sama dengan 80 GB dari hard disk A dan B. Sedangkan hard disk C dan D dan E tidak digunakan untuk penyimpanan data, melainkan hanya untuk menyimpan informasi party humming dari 2 hard disk lainnya, A dan B. Ketika terjadi kerusakan fisik pada salah satu hard disk utama A atau B, maka data tepat dapat dibaca dengan memperhitung parity kode hemming yang ada di hard disk C, D, dan E. RAID 3. RAID 3 juga menggunakan sistem stripping, juga menggunakan hard disk tambahan untuk reliability, namun hanya ditambahkan sebuah hard disk lagi untuk parity. Karena itu, jumlah hard disk yang dibutuhkan adalah minimal 3. Hard disk terakhir digunakan untuk menyimpan parity dari hasil perhitungan tiap bit-bit yang ada di hard disk lainnya. Contoh, kita memiliki 4 hard disk, sebut saja hard disk A, B, C, dan E. A, B, C, dan D. Dengan ukuran yang sama masing-masing 40 GB. Jika kita mengkonfigurasi keempat hard disk tersebut dengan RAID 3, maka kapasitas yang didapat adalah 3 kali 40 GB sama dengan 120 GB. Sedangkan hard disk D tidak digunakan untuk penyimpanan data, melainkan hanya untuk menyimpan informasi parity dari ketiga hard disk lainnya. A, B, dan C, ketika terjadi kerusakan fisik pada salah satu hard disk utama, A, B, atau C, maka data tetap dapat dibaca dengan perhitungan parity yang ada di hard disk D. Namun,
Namun jika hard disk D yang mengalami kerusakan, maka data tetap dapat dibaca dari ketiga hard disk lainnya. RAID 4 sama dengan sistem RAID 3, namun menggunakan parity dari tiap blok hard disk, bukan bit. Kebutuhan hard disk minimalnya juga sama. 3 N plus 1, N lebih dari 1. RAID 5, Distributing with Distribute Parity. RAID 5 adalah tingkat atau level yang paling populer digunakan di server saat ini. Dengan RAID 5 kita bisa memiliki performa dengan efisiensi penggunaan ruang. Dalam RAID 5, redundansi didistribusikan di antara semua drive. Jumlah minimum dari drive yang dapat digunakan pada RAID 5 adalah 3. Kelebihan RAID 5, efisiensi menggunakan kombinasi hard disk, toleransi kesalahan. Jika salah satu hard disk down atau error, maka data tetap aman. Kekurangannya, kecepatan RAID 5 tidak secepat RAID 0 atau 1. Jika lebih dari hard disk mengalami error, maka data terancam hilang. RAID 6, Distributing with Dual Parity. Yang pertama, RAID 6 pada dasarnya sama dengan RAID 5, dengan perbedaan dua drive bisa down pada saat yang sama, bukan hanya satu. Jumlah minimum dari drive yang dapat digunakan dengan RAID 6 adalah 4. Yang kedua, kelebihan meskipun dua hard disk down bersamaan, data kita tetap aman. Kekurangan yaitu space total hard disk sangat berkurang karena lebih banyak dialokasikan untuk partisi redundansi. Kecepatan RAID 6 tidak secepat RAID 0 atau 1. Proses reboot lebih lambat. Ketika drive down, maka perlu reboot kembali. Kinerja akan menurun jauh bila dibandingkan dengan metode RAID lainnya. Sistem kerja CD-ROM, WORM, serta disk optik yang dapat dihapus sistem kerja pita magnetik. Sistem kerja optical drive, sistem kerja WORM, dan sistem kerja magnetic tape. Selanjutnya saya menjelaskan sendiri, yaitu sistem kerja optical drive atau biasa disebut ODD. Umumnya memiliki bentuk persegi di mana di tengahnya ada tempat untuk meletakkan CD atau DVD yang secara otomatis digerakkan oleh motor. Motor inilah yang menggerakkan ODD keluar dan masuk ketika kamu menekan tombol open, namun hanya bisa bekerja bila terhubung dengan daya. Oleh sebab itu, ketika kamu masukkan CD atau DVD dalam ODD, jangan lupa untuk mengambilnya ketika komputer atau laptop masih dalam keadaan hidup, sebab kalau sudah mati tidak akan bisa kamu keluarkan. Setiap CD atau DVD yang masuk ke dalam ODD akan disinari oleh sinar laser berintensitas rendah jika ingin dibaca, dan akan disinari oleh sinar laser berintensitas tinggi bila ingin ditulisi. Umumnya ODD mempunyai kecepatan dalam memutar CD atau DVD berkisar antara 1600 sampai dengan 4000 rpm. Kecepatan ini tentu saja masih kalah jauh bila dibanding dengan perputaran optik pada HDD. Kecepatan putaran ODD juga menunjukkan kecepatannya dalam menulis dan membaca sebuah data. Terkadang antar satu ODD di komputer A dengan ODD di komputer B memiliki kecepatan putar yang berbeda. Sehingga kadangkala apa yang kita burning di ODD komputer A tidak bisa diputar di komputer B. Hal ini karena kecepatannya yang berbeda. Lalu selanjutnya sistem kerja WORM. Sifat dari WORM ini adalah hanya dapat ditulis sekali dan data yang telah ditulis bisa tahan lama. WORM ini terbuat dari sebuah aluminium film yang dilapisi plastik di bagian bawah maupun bagian atasnya. Cara penyimpanannya data pada WORM ini adalah dengan cara memanfaatkan sinar laser untuk membuat lubang pada bagian aluminiumnya. Data yang telah disimpan tidak rusak atau tahan terhadap pengaruh medan magnet. Contoh dari WORM ini adalah CDR dan DVD-R. Cara kerja WORM ini yaitu hanya mampu mengisi data sekali dan selanjutnya hanya bisa dilihat atau dibaca. Dan yang terakhir yaitu sistem kerja magnetic tape. Data direkam secara digit pada media tape sebagai titik-titik magnetisasi pada lapisan peroksida. Magnetisasi positif menyatakan 1 bit, sedangkan magnetisasi negatif menyatakan 0 bit atau sebaliknya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.